Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pontianak. Saya Cici Febrianti. Saya Reka Maduri Desrianti. Saya Firma Jatiawan Dari. Dan saya Farid Kesit Sudaryanto. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman maupun masyarakat yang menyaksikan tayangan ini. Di sini, kami akan memberikan penjelasan tentang penerapan data mining dalam dunia pendidikan. Penerapan data mining di dalam dunia pendidikan. Kami akan menjelaskan mengenai penerapan data mining di dalam dunia pendidikan, di mana di sini kami akan mengambil contoh mengenai sistem data mining yang digunakan oleh lembaga pendidikan, yaitu sekolah maupun perguruan tinggi, untuk mengetahui kemampuan peserta didik di dalam menerima materi yang telah disampaikan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas kegiatan belajar mengajar dan untuk pengelolaan pendidikan yang akan lebih baik. Sebelum kita menganalisis lebih jauh sistem data mining ini, saya akan sedikit mengulas tentang penjelasan mengenai data mining itu tersendiri. Ketersediaan data yang berlimpah yang dihasilkan dari penggunaan teknologi informasi hampir di dalam semua bidang kehidupan, menimbulkan kebutuhan untuk dapat memanfaatkan informasi dan pengetahuan yang terkandung di dalam limpahan data tersebut, yang kemudian melahirkan data mining. Jadi, data mining merupakan proses untuk menemukan pengetahuan atau knowledge discovery yang ditambang dari sekumpulan data yang volumenya sangat besar. Aplikasi data mining pada pengelolaan bisnis, pengendalian produksi, dan analisa pasar misalnya, memungkinkan diperolehnya pola dan hubungan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan penjualan atau pengelolaan sumber daya dengan lebih baik. Dunia pendidikan memiliki data yang berlimpah dan berkesinambungan mengenai siswa yang dibina dan alumni yang dihasilkannya. Hal ini membuka peluang diterapkannya data mining untuk pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Data mining adalah suatu teknik pengolahan data dan digunakan untuk menggali informasi berharga yang terpendam atau tersembunyi pada suatu koleksi data atau database, sehingga ditemukan suatu pola yang menarik yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam data mining dikenal pula suatu teknik yang disebut classification. Classification adalah suatu teknik dengan melihat pada kelakuan dan atribut dari kelompok yang telah didefinisikan. Data menggunakan aturan untuk data baru yang telah dikelompokkan. Misalnya decision tree. Teknik ini pula yang kami gunakan untuk penerapan data mining dalam sistem pembelajaran pada lembaga pendidikan yang kami fokuskan pada perguruan tinggi. Salah satunya seperti Sekolah Tinggi Manajemen Komputer dan Informatika Pontianak. Sebenarnya data mining merupakan satu langkah dalam Knowledge Discovery Database atau KDD. Knowledge Discovery sebagai suatu proses terdiri atas pembersihan data atau data cleaning, integrasi data, data integrasi, pemilihan data atau data selection, transformasi data atau data transformation, data mining, evaluasi pola atau pattern evaluation, dan penyajian pengetahuan atau knowledge present. Kerangka proses data mining yang akan dibahas tersusun atas 3 tahapan, yaitu pengumpulan data atau data collection, transformasi data atau data transformation, dan analisis data atau data analisis. Proses tersebut diawali dengan processing yang terdiri atas pengumpulan data untuk menghasilkan data mentah atau raw data yang dibutuhkan oleh data mining, yang kemudian dilanjutkan dengan transformasi data untuk mengubah data mentah menjadi format yang dapat diproses oleh karkas data mining, misalnya melalui filtrasi atau agregasi. Hasil transformasi data akan digunakan oleh analisis data untuk membangkitkan pengetahuan dengan menggunakan teknik seperti analisis, machine learning, dan visualisasi informasi. Proses data mining pada gambar tersebut ditunjukkan sebagai proses yang iteratif. Hasil evaluasi pengetahuan yang dihasilkan data mining dapat menimbulkan kebutuhan pengetahuan yang lebih lengkap, perbaikan kumpulan data, atau perubahan pada sistem. Informasi yang dihasilkan pada berbagai lapisan tersebut di atas dapat saling melengkapi, sehingga analisis data dapat menunjukkan hubungan antara data dan berbagai lapisan. Sebagai contoh, untuk setiap pelanggaran aturan dicatat informasi mengenai siswa yang melakukan pelanggaran,
pelajaran yang sedang diikuti, soal yang sedang dipelajari, serta usaha yang menyebabkan pelanggaran harus disimpan juga. Tahap pengumpulan data akan menyediakan data dalam volume yang cukup besar. Namun analisis data tidak dapat langsung dilakukan terhadap kumpulan data tersebut, karena harus dilakukan transformasi terhadap data sehingga analisis siap dilakukan. Pembelajaran dalam suatu pelajaran tersusun atas beberapa sesi. Setiap sesi diawali dan diakhiri dengan tes untuk mengevaluasi perubahan kinerja setiap siswa per sesi. Selama suatu sesi, siswa akan mencoba mengerjakan sejumlah soal. Untuk mengerjakan suatu soal, siswa mungkin akan mencoba beberapa kali sebelum mendapatkan solusi yang paling tepat. Dari interaksi tersebut, beberapa informasi dapat dicatat oleh sistem. Seperti misalnya, apakah siswa dapat menjawab setiap soal dengan benar, berapa kali siswa mencoba sebelum akhirnya memberikan jawaban yang tepat. Pada tingkat granularitas yang paling baik, setiap usaha siswa menyebabkan soal dibedakan atas atau memenuhi sejumlah aturan. Informasi mengenai pelanggaran atau pemenuhan tersebut dapat dicatat dan akan menghasilkan representasi status kognitif siswa yang dikenal sebagai model siswa. Informasi yang dihasilkan pada berbagai lapisan tersebut di atas dapat saling melengkapi, sehingga analisis data dapat menunjukkan hubungan antara data dari berbagai lapisan. Sebagai contoh, untuk setiap pelanggaran aturan yang dicatat, informasi mengenai siswa yang melakukan pelanggaran, pelajaran yang sedang diikuti, soal yang sedang dipelajari, serta usaha yang menyebabkan pelanggaran harus disimpan juga. Tahap pengumpulan data akan menyediakan data dalam volume yang cukup besar, namun analisis data tidak dapat langsung dilakukan terhadap pengumpulan data tersebut, karena harus dilakukan transformasi terhadap data sehingga analisis siap dilakukan. Data mentah yang dihasilkan dari pengumpulan data biasanya tersimpan dalam bentuk beberapa tabel basis data. Karena analisis data umumnya dilakukan terhadap sesuatu tabel tunggal, maka perlu dilakukan penggabungan, join, beberapa tabel yang relevan. Hasilnya adalah suatu struktur yang disebut dengan dataset. Pada gambar di belakang, ditunjukkan contoh atribut dataset yang dapat diturunkan dari beberapa tabel yang akan digunakan sebagai acuan untuk pembahasan dalam algoritma AR. Classification dan clustering berikut ini. Dataset tersebut dapat merupakan gabungan dari beberapa data yang diperoleh saat siswa berinteraksi dengan sistem pembelajaran. Dalam mining data pembelajaran, algoritma AR dapat dimanfaatkan untuk menemukan kesalahan yang sering terjadi pada saat siswa mengerjakan latihan soal. Sebagai contoh, dari dataset pada gambar yang ada di belakang, diperoleh kumpulan instans mengenai siswa yang melakukan kesalahan dengan frekuensi tertentu. Diasumsikan kumpulan instans tersebut memenuhi kondisi jika siswa melakukan kesalahan A dan kesalahan B, maka mereka juga melakukan kesalahan C. Misalnya, dengan support 30% dan confidence 60% akan ditulis sebagai A, N, B, dan C 30-60%. Aturan tersebut dapat dibaca seperti melakukan kesalahan A dan kesalahan B dari seluruh siswa yang mengerjakan latihan soal. 60% diantaranya melakukan kesalahan C. Algoritma AR juga dapat menyatakan hubungan antara beberapa atribut yang berbeda. Misalnya kesalahan A pada konsep X menimbulkan kesalahan B pada konsep Y, yang ditulis sebagai A NX, B NY. Teknik classification bekerja dengan mengelompokkan data berdasarkan data training dan nilai atribut klasifikasi. Aturan pengelompokan tersebut akan digunakan untuk klasifikasi data baru ke dalam kelompok yang ada. Klasifikasi dapat direpresentasikan dalam bentuk pohon keputusan. Setiap node dalam pohon keputusan menyatakan satu tes terhadap atribut dataset, sedangkan setiap cabang menyatakan hasil dari tes tersebut. Pohon keputusan yang terbentuk dapat diterjemahkan menjadi sekumpulan aturan dalam bentuk if condition then outcome. Perbedaan utama antara aturan hasil algoritma AR dengan aturan hasil classification adalah classification hanya membuat model untuk satu atribut, yaitu atribut kelas. Pada algoritma AR, bagian konsekuen aturan bagian kanan aturan dapat mengandung lebih dari satu atribut.
sedangkan pada classification hanya mengandung nilai atribut dari atribut kelas. Hal ini dapat digunakan untuk analisis setiap top down, yaitu mulai dengan algoritma AR untuk memperoleh hubungan antara beberapa atribut. Kemudian analisis dipersempit pada atribut tertentu dengan menggunakan classification. Gambar di belakang menunjukkan contoh pohon keputusan yang dihasilkan dari teknik classification. Pada gambar di belakang terlihat klasifikasi siswa yang didasarkan pada jumlah kesalahan yang dilakukan siswa dan tingkat pencapaian dalam pekerjaan soal. Pemilihan atribut yang digunakan dalam pohon keputusan ditentukan secara heuristik. Teknik clustering bekerja dengan mencari kemiripan di antara objek dengan memperhatikan karakteristik objek. Sekelompok objek yang mirip akan termasuk ke dalam satu cluster. Teknik yang dapat digunakan untuk melakukan clustering antara lain algoritma K-min atau algoritma K-medoid. Clustering dapat diterapkan untuk mengenali karakteristik siswa yang mengalami kesulitan belajar. Misalnya kita ingin menganalisis siswa yang sudah mencoba mengerjakan latihan, namun tidak dapat menyelesaikannya sampai tuntas. Dalam hal ini, data yang dapat digunakan adalah jumlah kesalahan seorang siswa dalam mengerjakan suatu soal. Nah, dengan demikian, siswa-siswa dengan frekuensi dan jenis kesalahan yang hampir sama dapat dikelompokkan dalam satu klaster yang sama. Sebagai contoh, bila N kurang dari M, klaster 1 adalah kelompok siswa dengan frekuensi kesalahannya lebih kecil dari N. Klaster 2 merupakan kelompok siswa dengan frekuensi kesalahan di antara N sampai dengan M. Dan klaster 3 adalah kelompok siswa dengan frekuensi kesalahan lebih besar dari M. Contoh visualisasi clustering dapat ditunjukkan seperti pada gambar ini yang merupakan visualisasi dari kesalahan siswa. Pada gambar tersebut terdapat 3 cluster dan beberapa outlier. Seperti yang warna merah ini merupakan kesalahan awal, kemudian dilakukan perbaikan dengan outlier yang berwarna abu-abu, kemudian menjadikan hasil yang lebih baik dengan outlier yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang berwarna merah. Kesimpulan dari materi kami ini ialah penerapan data mining dalam dunia pendidikan dengan pengumpulan data yang dilanjutkan dengan transformasi data dan diakhiri dengan analisis data. Pada pengumpulan data harus didefinisikan suatu model interaksi siswa sistem untuk menciptakan data yang harus dicatat dari suatu proses pembelajaran. Dan dari model interaksi siswa sistem tersebut dapat tersusun atas beberapa lapisan untuk memungkinkan penangkapan data pada tingkat granularitas yang berbeda. Proses transformasi data mengubah data mentah menjadi dataset yang siap dianalisis. Transformasi dapat dilakukan pada instansi dataset melalui proses filtrasi maupun pada atribut dari dataset melalui konversi. Analisis data hasil pembelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan teknik algoritma, association rules, classification, dan clustering untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat membantu tenaga pengajar. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan menurut kawan ni pendidikan apa kawan? Pendidikan tu apa? Tadi kan udah dah dibilang. Oh iya. Saya udah je lah. Kalau bagi saya sih pendidikan itu kayaknya sih cuman belajar dan belajar lah. Cuman itu ya sih. Cuman adik saya TK belajar. Belum tak dikatakan sesuai sama program pemerintah lah, pendidikan dulu sampai SMA. Yang kuliah ni apa? Pendidikannya bukan pendidikan. Lanjutkan sekolah. Oh, gitu. Jadi kesimpulan kita bertiga ni apa pendidikan apa? Tahu ya? Apa bertiga pula? Tu dia berempat tu apa bang?
Ramai kelas ini. Oke, jadi kesimpulannya nih, arti pendidikan itu sama kayak si Boy ini, merubah cara pandang apa Boy? Cara pandang manusia lah. Cara pandang manusia. Binatang bodoh. Ini enggak. Apa Pak? Nah itu belakang tuh cara orang tak berpendidikan tuh nama tuh. Ah. Kau kira kampus ini pidato? Berubah cara pandang. Kalau tak percaya, coba lihat di seberang tuh, depan kampus lain. Kau tak percaya, kau lihat depan kampus lain. Ada kata wawak ke songkok. Pendidikan merubah cara pandang. Jangan berdebat, silakan lanjut. Pendidikan Iya, itu tuh merubah cara pandang. Saya bilang merubah cara pandang. Oh, jadi Pendidikan itu merubah cara pandang. kok Jadi biasa orang pandang kita itu tak berpendidikan, sekarang berpendidikan. Itulah arti pendidikan. kalau bagi saya Jangan kau masuk.